Industri. Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai DSP dan apa yang harus dipersiapkan selama DSP ini. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu, aku Nabila Nopalina sebagai presenter Kestri kali ini. Dan di Kestri kali ini kita bakal ditemenin sama tamu spesial kita dari Asisten Laboratorium Teknik Industri 2022, yaitu Teh Anissa Febriana. Anissa. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gini nih Teh, sebelumnya kan kita tuh sering banget nih dengar dari teman-teman kayak nanyain DST itu apa sih? Karena kan DST sendiri cuman ada di teknik industri unsur aja nih, dan di teknik industri lain itu gak ada DST. Untuk DST itu sendiri apa ya Teh? Untuk penjelasannya gitu, dan apa aja sih yang dibahas selama DST itu? Oke. Jadi DST itu adalah praktikum yang dijalani oleh mahasiswa teknik industri, di mana praktikum itu ada 4 jenjang. Nah, DST 1, 2, 3, dan 4. Jadi DST itu desain sistem terintegrasi. Nah, kita tuh mulainya dari semester 3 berturut sampai ke semester 6. Jadi DST 1 ini itu tuh ngebahas tentang, jadi semuanya tuh terintegrasi ya, dimana kita tuh seorang industrial engineer, gimana kita tuh cara ngelola perusahaan dari nol. Jadi pertama yang kita butuhin itu kan adalah produknya ya. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang manufaktur. Nah, DSC1 tuh membuat produknya. Jadi kita ada beberapa makro yang telah kita ambil. Jadi praktikum tuh adalah implementasi dari makro-makro yang udah kita ambil. Nah, kayak gitu. Dan DSC1 tuh kita pertama ngebuat produknya kan. Nah, ngebuat produknya itu kita pakai gambar teknik, kita pakai aplikasi SolidWorks, dan ada pendekatan melalui metode dari makro ergonomi. Jadi gimana si produk itu tetap efisien dan tidak ada dampak bagi penggunanya gitu untuk memakai produk tersebut. Nah, di DSC2 ini kita lanjut dari DSC1, 2, dan 3. Nah, DSC2 ini kita hitung bagaimana kalau kita melakukan atau kita menjalankan sebuah perusahaan, bagaimana kita memastikan bahwa kapasitas produksi, permintaan, dan supply-nya itu tetap terjalani dengan baik, tetap efisien, tetap efektif, kayak gitu. Jadi kita melakukan pendekatan memakai metode forecasting. Itu nanti dibantu pakai aplikasi POMQM ya. Nah, di mana kita tuh ngelihat standar waktu kerjanya, gimana penerapan satu proses produksi itu seperti apa. Kita juga lihat bagaimana mutunya. Jadi kita lihat analisis pakai QC atau QC7 tool seperti itu. Nah, di sana di ST2 kita tuh lebih berkutat pada mata kuliah P3. Apa sih? Perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, seperti itu, bagaimana produksi itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Nah, DSC2 itu yang kalian sedang jalani ya. Nah, lanjut nanti ke DST3 itu tuh terkait dengan perancangan organisasi. Bagaimana setelah sistem produksi dan produknya sudah ada, gimana caranya perusahaan itu bisa berjalan dalam skala yang besar. Jadi kita tuh di DS3 belajar tentang perancangan organisasi, bagaimana membuat satu visi misi menggunakan metode SMART. Nanti ada mata kuliahnya, mungkin kalian belum ke sana ya, karena masih ada di DS2, masih terkait dengan sistem produksi. Nah, bagaimana tentang perancangan satu organisasi, gimana membuat satu visi misi, gimana membuat activity relationship chart atau ARC. Ada juga terkait dengan analisis kelayakan investasi, bagaimana kita lihat apakah perusahaan yang kita jalankan tuh sudah berdampak atau punya impact besar, mempunyai, kan ujung-ujungnya profit ya, profitability. Jadi gimana perusahaan itu tetap profit kalau kita ngejadiin suatu perusahaan. Nah, kita hitung bagaimana si perusahaan itu titik BEP-nya itu di tahun keberapa, kayak gitu, titik balik modal atau titik impasnya, kayak gitu. Kita di DS3 tuh lihat apakah perusahaan yang kita jalani itu benar-benar bisa dijalankan, profit gak nih perusahaan gitu ya, apa tidak, kayak gitu, di kelayakan investasi ini. Nah,
Selanjutnya nanti di DST 4 setelah kita lakukan semua sistem pada perusahaannya, kita melakukan perancangan tata letak pabriknya karena kita bergerak di bidang manufaktur ya, DST-nya. Jadi kita melakukan perancangan tata letak fasilitas pabriknya, bagaimana kita menghitung kapasitas mesinnya melalui routing sheet, kita melihat apakah kapasitas orangnya berapa, ruangnya harus seperti apa, apakah perusahaannya itu ditempatkan di mana, di wilayah yang seperti apa, luas perusahaannya seperti apa, untuk mesin fabrikasinya harus berapa, kayak gitu. Nanti untuk lebih detailnya mungkin ya kalian akan merasakan sendiri. Nah itu gambaran terkait dengan DST 1 sampai 4. Jadi gimana kita pertamanya sebagai seorang industrial engineer akan mengelola sebuah perusahaan dari nol gitu. Ya, seperti yang Teteh katakan tadi kan ya, DST itu dimulai dari semester 3 sampai Ya, semester 6. Nah, sekarang Teteh kan lagi ngejalanin semester 6 nih. Iya. Yang dimana Teteh juga lagi ngejalanin DST 4 dong ya. Ya. Dan di sini posisi Teteh sebagai asisten laboratorium juga di angkatan kita. Ya. Nah, apa sih Teh kesulitan Teteh sebagai seorang asisten laboratorium sekaligus seorang praktikan di DST 4 ini? Ada sih beberapa rintangan atau kesulitan yang saya hadapi ya sebagai asisten lab. Nah, yang pertama itu kita kan ada materi yang berbeda, ada spare nih. Kita tuh harus lihat ke yang kita lalui atau mau kita praktikumkan gitu. Kan kita belum lihat, bisa kita bukan inisial ya. Kita lebih melakukan analisis lanjut gimana kalau misalnya dalam waktu berbarengan gitu kedua prioritas ini tetap bisa berjalan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau kayak gitu yang pertama kita sebagai asep juga dibekali pengetahuan. Jadi sebelum kita mengajar kalian gitu, kita melakukan workshop dengan dosen pengampu. Jadi kita diajari lebih lanjut bagaimana gambaran tentang apa yang mau kita ajarkan kepada kalian gitu. Jadi kita tahu garis besarnya, lebih detailnya nanti bakal disampaikan oleh dosen pengampu. Jadi kalau misalnya ada bingung nih kayak gimana gitu. Nah, kita diterangin, dikasih pemahaman lebih lanjut lah terkait apa yang mau kita ajarin. Nah, kalau misalnya di DSC 4 itu tuh kan karena emang sejalan sama mata kuliah dan mata kuliahnya udah diambil, itu tuh lebih gampang buat kita memahami gambaran. Jadi mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih detail akan sama asisten labnya ya dikasih tahu gimana gambaran tentang DST kali ini. Biasanya ada di pertemuan awal. Nah, DST juga itu tuh dikasih modul. Jadi kita tuh selain tanya jawab sama asisten labnya, kita bisa baca-baca modul terkait dengan pertemuan yang mau kita bahas gitu, kita praktikumkan. Kayak mungkin teman-teman itu ya dari Teh Feby sebagai asisten laboratorium sekaligus praktikan juga. Mungkin terakhir nih ya Teh, ada gak sih tips sama trik buat mahasiswa-mahasiswa yang sebentar lagi bakal menghadapi DST 1 dan kita yang sudah menjalankan DST 2 ke depannya untuk menjalankan DST ini supaya DST-nya berjalan dengan lancar, itu ada nggak dari Teteh? Kalau Feby juga kan jadi mahasiswa di sini, masih jadi mahasiswa. Kalau tips dan triknya sih tips dan triknya nggak gimana-gimana sih, simpel aja karena memang praktikum itu implementasi dari mata kuliah. Jadi kalian lebih fokus aja ke mata kuliah yang kalian ambil, yang kalian udah pelajari, nanti dibuka-buka lagi materinya gitu. Soalnya bahasanya nggak lebih dari situ sih, mencakup sana. Jadi kalau misalnya praktikum kita terjun langsung gimana implementasi dari materi-materi yang udah kita dapetin kan di semasa kita ngambil matkulnya. Gitu aja sih. Kalau tipsnya tentuin aja skala prioritasnya. Kalau misalnya kita lagi di DST 2, mata kuliah apa sih yang relevan sama DST kali ini misalnya kayak gitu. Jadi kita pelajarin aja lebih lanjut sama tanya-tanya sama asepnya aja. Oke, terima kasih Teteh atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin teman-teman cukup ya untuk pembahasan mengenai apa itu DST dan apa yang harus dipersiapkan. Begitu pula dengan tips dan trik dari Teh Feby ini. Terima kasih sebelumnya, sangat-sangat berterima kasih sudah
bersedia sebagai narasumber kita pada hari ini. Mungkin Kestri kali ini dicukupkan sekian ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di Kestri episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa mampir ke IG DST-nya aja. Di situ bisa jawab pertanyaan. Bisa di-follow Di follow ya di IG ya.